Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-6 mata kuliah dasar pemrograman web dengan pokok bahasan CSS lanjut. Reminder ya, jadi untuk pembelajaran tolong pastikan bahwa Anda menerapkan konsep active learning. Jadi pastikan Anda aktif mencoba semuanya sendiri, hilangkan budaya copy paste ya, coba sendiri, analisa, pelajari dengan detail. Soft skill ya, reminder lagi bahwa hard skill saja tidak cukup. Anda sebagai mahasiswa juga harus melatih soft skill ya. Jika Anda mengikuti perkuliahan online via Zoom, saya akan pastikan Anda akan mempelajari semua soft skill yang dibutuhkan. Tapi jika Anda tidak bisa mengikuti Zoom, bertanggung jawablah terhadap diri sendiri untuk melatih soft skill Anda. Ini adalah pokok bahasan kita ya. Jadi untuk CSS kali ini saya akan memperkenalkan konsep namanya the box model. Kemudian ditunjukkan nanti developer tools-nya, penggunaan the box itu di sini mana. Untuk the box sendiri propertinya apa saja, dan kemudian cara pemanfaatan CSS untuk membuat layout halaman. The box model ya, sesuai dengan namanya box adalah kotak ya. The box model dalam CSS adalah sebuah kotak yang mengelilingi setiap elemen HTML. The box model ini sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu content, padding, border, and margin. Ya, konten sesuai dengan namanya, dia nanti menjadi area tempat teks dan gambar Anda, jadi tempat konten. Padding ini untuk membuat area kosong, transparan biasanya di sekitar komponen konten. Border itu sesuai dengan namanya garis tepi ya. Border, garis tepi mengelilingi komponen padding and content. Margin itu untuk membuat area kosong di luar komponen border. Ini adalah penggambaran the box model ya. Jadi yang paling dalam, sisi dalam ini ada konten ya. Kemudian yang mengelilingi konten adalah padding, area padding. Kemudian yang mengelilingi area padding adalah border. Dan yang mengelilingi area border adalah margin. Ya, jadi urutan 4 komponen itu dari yang paling dalam ada konten, kemudian dikelilingi oleh padding, dikelilingi oleh border, dan kemudian dikelilingi oleh margin. Dan dari masing-masing komponen itu nanti Anda bisa setting. Kalau sisi atas berarti topnya, bawah berarti bottom, kanan itu right, kiri itu left, kemudian ada set tingginya dan lebarnya. Oke, ini adalah bagaimana menginspeksi the box model dengan menggunakan developer tools ya. Seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, bahwa untuk menginspeksi CSS dengan menggunakan developer tools, Anda dapat menggunakan tab elements atau tab styles ya. Tapi tab elements digunakan ketika CSS yang digunakan adalah yang per elemen HTML ya. Jadi pakai tab element, tapi ketika CSS-nya ada di dalam elemen head atau di file eksternal, maka kita menginspeksi script CSS di dalam tab styles. Nah, untuk the box model itu sendiri pilihannya adalah ada di dalam tab styles ya. Contohnya ini ya, the box model ini yang di kotak merah ini. Jadi kita tahu bahwa untuk kontennya yang ada di dalam ini ratingnya, jadi dia 768 kali 520. Anda
cek paddingnya ya, ini detailnya yang sebelah kiri ya, paddingnya ini topnya 10, rightnya 10 ya, bawah 10 ya, sesuai ini 10 ya, jadi paddingnya 10, height-nya ini 520 sesuai bagian bawah, tingginya ini konten. Kemudian margin berarti yang sini ini 5 ya, atas 5, left kiri 5, right kanan 5, yang bottom tidak ada. Kemudian border kita pakai ukurannya 1 ya. So itu cara menyesuaikannya. Anda bisa mengubah-ubah nilainya menggunakan developer tools untuk melihat apa sih efeknya dari perubahan nilai itu terhadap the box model. Ini contoh ketika kita mencoba membuat properti dari box ya. So komponennya kan 4 tadi, ada kontennya itu, kemudian ada padding, ada border, ada margin ya. Jadi ini marginnya bisa di set, paddingnya bisa di set, bordernya bisa di set, kemudian tinggi dan lebar konten juga bisa di set. Untuk pembuatan layout halaman sendiri itu sebenarnya dapat dilakukan dengan 3 cara ya. Yang pertama adalah menggunakan elemen HTML yaitu elemen table. Yang kedua adalah menggunakan elemen HTML frame set. Yang ketiga adalah menggunakan elemen HTML div yang dikombinasikan dengan CSS. Ya, untuk yang pilihan yang pertama, elemen HTML table itu umum diimplementasikan dulu sebelum ada CSS. Dulu umum untuk diimplementasikan. Sedangkan pilihan yang kedua yaitu menggunakan elemen HTML frame set ya. Ini dulu juga banyak digunakan tapi sudah tidak direkomendasikan lagi memang karena banyak kelemahannya. Nah, yang pilihan ketiga inilah yang umum untuk diterapkan saat ini dan yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, yaitu kita menggunakan kombinasi elemen HTML div dan CSS. Ya, so nomor 2 jelas jangan, nomor 1 ini juga tidak direkomendasikan juga, tapi kadang kita ada beberapa kasus membutuhkan table. Frame set itu yang jangan diterapkan. Yang paling direkomendasikan adalah yang pilihan ketiga, yaitu kombinasi elemen HTML div dan CSS. Oke, di sini adalah contoh layout halaman web ya. Jadi umumnya halaman web itu akan punya header. Jadi ini hanya contoh, tentunya banyak pilihan layout yang lain. Silahkan nanti Anda explore sendiri ya. Ini contoh umumnya saja. Umumnya tiap halaman web itu layoutnya punya bagian header. Ya, punya bagian header. Oke, punya bagian header. Kemudian ada menu, ada main kontennya, ada sidebar, ada footer. Nah, posisinya terserah Anda prefernya bagaimana. Intinya ini hanya mencontohkan bahwa layout halaman web memiliki beberapa bagian ya. Contoh yang dihadirkan adalah seperti ini, ada header, kemudian menunya diletakkan di samping, sidebarnya di samping kanan, konten di tengah, di bagian paling bawah adalah footer. Nah, tentunya implementasinya bisa tidak fix seperti ini ya. Tapi yang jelas kalau header sama footer posisinya tetaplah, header pasti di atas, footer pasti di bawah. Nah, posisi menu itu bisa jadi di bawah header. Ya, kalau ini yang dicontohkan ya sisi kanan. Jadi bisa diubah-ubah sesuai dengan preference atau selera atau kebutuhan.
So, kita coba ya. Jadi, pilihan yang kita gunakan untuk membuat layout halaman web adalah dengan mengkombinasikan elemen HTML div dengan CSS. Nah, elemen HTML div ini digunakan sebagai kontainer. Ya, contoh tadi kan kita bilang layoutnya itu terdiri dari 5 bagian, ada header, ya ada header atas, footer bawah, menu sebelah kiri, samping kiri, sidebar sebelah kanan, kemudian di tengah ada konten. Jadi dengan 3 bagian dari layout itu kita coba buat dengan 5 bagian dari layout itu kita coba membuat 5 kontainer. Ya, 5 kontainer. Uh, jadi ada kontainer header untuk header, menu, sidebar, konten dan footer. Nah, sudah kita buat 5 kontainer, habis itu kita menggunakan CSS. Nah, di sini kita pakai selector class. Ya. So, kita bikin selector class. Nah, ini selector classnya udah dikombinasikan ya dengan selector elemen ya. So, div.header ya. Jadi untuk div.header kita setting tingginya 100. Kemudian untuk kelas div.menu kita buat sedia float karena kita ingin menu di sebelah kiri, kita bikin dia float left ke kiri dengan lebar 200. Kemudian untuk div.sidebar, sidebar kan kita maunya dia di sisi kanan, jadi kita bikin float dia ke kanan dengan lebar 200. Kemudian untuk konten ya, konten di sini nah kita bikin untuk margin sebelah kiri 200, sebelah kanan 300 ya. Kemudian untuk footer kita pastikan tidak ada apa-apa di sisi kanan kiri, makanya kita setting clear, nilainya adalah setting property clear, nilainya adalah both ya. So ini visualisasinya ya. Jadi ini untuk header, ini untuk menu, ini untuk sidebar, ini untuk konten, ini untuk footer. Jadi rencananya kita akan membuat settingnya seperti ini ya. Tentunya nilainya nanti nilai dari properti bisa dirubah-ubah, terserah kalian ya. Ini contoh kita sudah buat rancangan ya. Jadi punya layout halaman web terdiri dari 5 bagian yaitu header, menu, konten, sidebar dan footer. Kita bikin 5 kontainer menggunakan elemen div ya. Kemudian elemen div-nya menerapkan CSS dengan selector class ya. Jadi dengan selector class itu kita spesifikasi propertinya apa dan nilainya berapa ya. Tadi Anda melihat float ya. Jadi float itu properti float itu nilainya bisa 3 macam ya, left, right, atau none ya. Ini adalah contoh penerapannya untuk properti float ya. Jadi misal kita punya dua kontainer ya, punya dua kontainer. Kontainer yang pertama nanti akan membuat tulisan heading 1 box 1, dalamnya ada teks, ini adalah konten dari box pertama. Kontainer yang kedua itu nanti ada tulisan heading 1 box 2, kemudian ada teks, ini adalah konten dari box kedua. Nah, so perhatikan dari masing-masing kontainer ya. So Anda lihat kita menggunakan selector class namanya sidebox untuk kontainer yang pertama ya. Kontainer yang kedua juga menggunakan
kelas yang sama sidebox, tapi kita modify sedikit ya, kita tambahi CSS per elemen dengan merubah nilai dari properti float. Jadi kontainer yang pertama itu floatnya ke kiri, kontainer yang kedua floatnya ke kanan. Nah, kita cek ini sidebox ya. So ini ya kontainer kelas sidebox ya. Jadi kita set border, kita bikin bordernya solid, ukurannya 4 ya. Warnanya ini Anda cek, makanya ini ada bordernya, ada warnanya ya, biru something ya. Ukurannya adalah lebarnya 160, kemudian kita buat margin ya. Background dari sidebox adalah putih. Nah, kemudian Anda lihat di H1 nya itu yang tulisan box font itu dibedakan dengan bagian sidebox yang lain. Di sini kita tambahi, jadi kita bikin kelas sidebox, tapi kita bilang mau setting untuk elemen H1 ya. Background colornya kalau yang sidebox yang lainnya warnanya putih, tapi kalau H1 kita bikin warnanya sesuai dengan warna border, ukuran hurufnya kita perbesar ya, warna dari huruf atau teks kita ubah menjadi putih, kita tidak mau ada marginnya kita nolkan, kemudian kita ingin membuatnya rata tengah ya. Terus spesifik untuk teks yang ada di paragraf, kita setting supaya marginnya adalah 10 ya. Jadi Anda lihat bisa di spesifikasi sedetail itu ya dari masing-masing kontainer kita. Jadi kontainer pertama itu membuat box yang pertama, yang dia masing-masing box punya elemen H1 dan P, tapi kita bisa specify untuk kelas sidebox secara keseluruhan seperti apa. Kemudian kita juga bisa specify secara khusus untuk H1-nya mau diberi properti dan nilai apa, untuk paragraf mau diberi properti dan nilai apa. Ya, jadi kita pakai eksternal ya, hati-hati dengan sini ya, dengan relative path-nya ya, dengan penamaan CSS-nya nanti seperti apa. Ini berikutnya adalah mengatur clear ya, clear dari float ya. Jadi tadi contohnya footer kita pakai clear ya. Jadi ini untuk mengatur posisi elemen terhadap konten yang memiliki elemen float. So properti dari properti clear punya kemungkinan 4 nilai ya, 4 nilai yaitu left, right, both atau none. Defaultnya adalah none. Kalau Anda memilih none, maka elemen yang Anda setting clear itu akan berada di baris yang sama dengan konten yang memiliki yang menggunakan float. Kalau left atau right, maka posisinya tinggal setelah entah kiri atau kanan dari konten yang menggunakan float. Nah, kalau both itu dipastikan tidak berada di baris yang sama. Kemudian ini auto margin ya, kemarin sudah di tabel sempat digunakan juga untuk membuat supaya minggu lalu yang pertemuan 5 ketika ingin menampilkan tabel di tengah halaman, jadi kita pakai property margin left, diberi nilai auto, dan property margin right diberi nilai auto. Ini contoh konten kita ya, boxnya ya. Jadi ukurannya 600 kali 800 ya, dengan background color merah. Kemudian kita ingin menampilkannya supaya rata tengahnya. Ini posisinya kan rata tengahnya.
Ini adalah hasil contoh layout halaman ya. Ingat ya, kita punya 5 bagian, ada header di bagian atas, footer di bawah, menu di sisi kiri, sidebar di sisi kanan, kemudian konten ada di tengah. Ini adalah scriptnya, ini untuk CSS-nya ya. Untuk CSS-nya coba Anda praktekkan. Dan jadi kita punya berapa selektor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi yang semua kita pakai ini kan yang ini adalah untuk header, ini spesifikasi H1-nya di header, ini konten, ini menu, sidebar, footer. Ya, jadi 5 bagian dalam layout yang kita rancang tadi. Header, konten, menu, sidebar, sama footer. Ini adalah script HTML-nya untuk membuat halaman webnya ya. Jadi CSS-nya tadi kita jadikan eksternal. Ini nama filenya, hati-hati relatif path. Kita bikin 5 bagian, berarti 5 kontainer. 1, 2, 3, ini 4, ini 5. Oke, untuk challenge 1, tadi kan layout yang kita buat dan contoh tadi itu terdiri dari 5 bagian, 5 kontainer ya. Header, menu, konten, sidebar, sama footer. Tapi posisi menu tadi kan di sisi kiri. Nah, sekarang untuk challenge 1, layoutnya kita ubah, menu ditaruh di atas ya, di bawah header, tapi di atas konten dan sidebar. Konten sekarang mepet ke kiri ya. Jadi kontennya kan tadinya segini. Nah, Anda perlebar supaya dia memenuhi bagian kekosongan dari kontainer menu yang kita naikkan ke atas. Challenge 2, layoutnya kita ubah lagi ya. Jadi kan tadi menu yang diubah waktu challenge 1 kita taruh di atas, tapi menu barnya kan tadinya di kiri, di kanan. Nah, sekarang kita sidebar di kanan, konten di kiri. Nah, sekarang kita swap, ditukar, jadi kontennya ditaruh di kanan ya, konten taruh di kanan, sidebar taruh di kiri. Challenge 3, nah kita ubah lagi. Tadi kan menu diletakkan di bawah header ya, sidebar sisi kiri. Oke, sidebar sisi kiri, kemudian konten tadi di sisi kanan ya, dan menu ada di atasnya tapi di bawah header. Nah, sekarang kita ubah, menu taruh di sisi kanan. Nah, jadi dia memotong space kontainer dari konten. Nah, itu adalah challenge 3. Silakan dicoba. Berikutnya adalah tugas ya. Jadi tugas untuk minggu pertemuan 6 adalah tugas mingguan 3. Praktikum kita adalah praktikum yang kedua. Closing ya, as always, saya ingin mengingatkan bahwa saya sebagai dosen, saya percaya Anda bisa. Ya, saya percaya Anda bisa, sebenarnya Anda bisa, cuma memang setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda.
dan level perjuangan tiap orang mungkin juga berbeda, tapi saya yakin Anda pasti bisa. Nah, cuma, statement itu tidak ada artinya kalau tidak ada bukti. Jadi meskipun saya ngomong percaya bisa, tapi kalau kalian tidak membuktikan juga tidak ada gunanya, ya. Jadi, have some pride, ya, punya harga diri dan confidence, percaya diri, kemudian buktikan bahwa Anda memang bisa. Eee, Closing terakhir ya, jadi, masalah pasti ada, ya, it's okay, it's fine, ya, intinya bersyukur jika merasa berat, bermasalah, eee, merasa kesusahan, ya, intinya coba bersyukur dulu, coba bersyukur, berpikir positif, eee, kemudian lanjut berjuang lagi, ya. So, itu saja dari saya untuk pertemuan 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.